Jika bicara soal umbi, biasanya umbi diolah menjadi keripik atau dijadikan umbi rebus. Sama halnya dengan gadung. Gadung merupakan umbi-umbian yang biasa dijadikan keripik oleh warga Sragi, Songgon, Banyuwangi. Sepintas, gadung mirip dengan tanaman umbi lainnya. Namun bedanya, tanaman gadung mengandung racun, sehingga membutuhkan perlakuan khusus sebelum akhirnya dapat diolah menjadi makanan. Pada hari ini, aku akan membuat gadung sebagai bahan utama pembuatan kue tok, kue asli Jawa Timur. Proses pengolahan gadung agar dapat dikonsumsi perlu beberapa tahap untuk menghilangkan racun yang terdapat pada gadung. Jika tidak tepat dalam pemrosesan, maka orang yang memakan gadung dapat keracunan yang mengakibatkan rasa mual dan juga pusing hingga kepala terasa berkunang-kunang. Bersama para warga Songgon, aku mencari gadung di kebun. Ciri-ciri tanaman gadung adalah memiliki batang yang berduri, layaknya batang bunga mawar. Jenis gadung adalah umbi jalar. Oleh sebab itu, batangnya biasanya menjalar di pohon di sekitarnya. Saya kira ini tadi. Bukan, itu jambe itu. Ini alon-alon duduk, mau kenaan nganu nih gadung. Iya. Ya, alon-alon rotok jarak jauh, jadi kan tak kena anu, tak ketemu. Iya. Gadung biasanya hanyalah dibuat sebagai keripik. Apabila dibandingkan singkong, rasa keripik gadung lebih gurih dan renyah. Namun, keripik singkong memanglah lebih populer karena proses pembuatannya tidak sesulit keripik gadung dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Meski dapat memabukkan, tidak dapat dipungkiri manfaat gadung sangatlah banyak. Gadung dikenal baik untuk menurunkan kadar kolesterol karena mampu mengontrol kolesterol jahat. Selain itu, gadung juga dapat menyembuhkan rematik. Dengan banyaknya manfaat gadung, tidak ada salahnya untuk mengolahnya menjadi makanan yang enak dan bergizi tinggi. Sudah cukup gadung yang kudapatkan. Bersama bapak-bapak, aku akan memproses gadung hingga siap untuk diolah menjadi kue. Gadung yang sudah dipanen ini dikupas terlebih dahulu dari kulitnya agar bersih dari tanah-tanah yang menempel. Setelah itu, gadung diiris tipis-tipis agar mudah untuk diolah. Sejak dulu, abu memang dipercaya dapat menetralisir makanan yang beracun. Oleh sebab itu, irisan gadung ini ditaburi dengan abu. Abu haruslah merata di semua sisi irisan gadung. Setelah itu, gadung dijemur hingga setidaknya 1-2 hari hingga kandungan air pada gadung hilang. Gadung seringkali dijadikan sebagai insektisida nabati karena mengandung zat dibeskorin dan juga asam sianida yang berpotensi untuk menimbulkan gejala pusing, mual, dan muntah. Biasanya, warga sekitar memanfaatkan aliran sungai untuk meredam gadung. Dibutuhkan air yang mengalir agar abu dan racun yang terdapat pada gadung hilang dengan sempurna. Waktu yang dibutuhkan untuk merendam gadung di aliran sungai adalah 2 hari 2 malam hingga 3 hari 3 malam. Gadung yang telah direndam ini kemudian diinjak-injak dengan kaki. Ada kepercayaan warga sekitar menginjak gadung haruslah satu arah dan tidak boleh berputar-putar. Konon, katanya jika penginjak gadung berputar-putar, maka orang yang akan memakan gadung tersebut akan mabuk, mual dan berkunang-kunang, bahkan juga muntah. Mbak, ini Mbak, gadungnya yang sudah direndam, Mbak. Langsung dikukus saja ya, Ndol itu. Oh, iya. Aku membawa gadung ini ke rumah produksi kue. Di UKM Sri Mulyo seringkali menerima pesanan keripik gadung. Gadung yang kubawa, kuberikan juga pada Ibu Uun untuk dijadikan keripik gadung dan juga untuk kuolah menjadi kue tok. Proses pengolahan gadung pun belum selesai. Gadung masih harus dikukus terlebih dahulu selama kurang lebih 2,5 jam.
Setelah itu, barulah gadung dapat diolah menjadi berbagai macam makanan. Agar dapat dijadikan sebagai bahan utama, gadung yang telah direbus ini ditumbuk terlebih dahulu hingga halus. Untuk melengkapi rasa dari kue tok yang kami buat, kue tok akan disajikan dengan flat durian. Maka, kali ini aku meminta bantuan Ibu Sum untuk membuat flat durian. Bahan pembuatan flat durian pun sederhana. Hanya membutuhkan daun pandan, gula, santan, dan juga buah durian yang manis. Daging durian disuir-suir dan dijadikan bubur. Bahan-bahan yang telah disediakan dimasukkan ke dalam wajan dan diaduk bersama-sama hingga mengental. Setelahnya, Ibu Uun membuat isian kue tok, yaitu isian kacang hijau. Kacang hijau yang sudah dikupas kulitnya ditumbuk atau diulek terlebih dahulu hingga hancur. Kemudian, barulah ditambahkan sedikit garam dan juga gula. Semua bahan ini dicampurkan hingga tercampur dan merata. Sembari membuat olahan lain dari gadung, UKM Sri Mulyo ini tetap membuat keripik gadung. Proses pembuatannya pun juga melalui proses pengukusan selama 2,5 jam. Selanjutnya, gadung akan dikeringkan dan barulah dapat digoreng dan dijadikan keripik. Bahan-bahan pembuatan pia pun telah disediakan, antara lain tepung terigu, tepung ketan, tepung tapioka, garam, minyak, dan pewarna makanan agar tampilan kue tok lebih menarik nantinya. Gadung dicampurkan terlebih dahulu dengan tepung terigu. Sambil diaduk, semua bahan dicampurkan satu persatu. Bahan-bahan tersebut diaduk hingga kalis dan semua bahan tercampur dengan sempurna. Tak lupa, pewarna makanan pun ditambahkan pada adonan. Adonan yang sudah kalis pun dicetak dengan cetakan khusus kue tok. Tak lupa, sebelum dicetak, adonan pun diisi dengan kacang hijau. Setelahnya, barulah dicetak hingga padat. Sebenarnya, kue tok merupakan nama lain dari kue ku atau angku kue yang artinya kura-kura merah. Warga Tiongkok percaya bahwa dengan memakan kue ini, maka akan panjang umur. Kue ini dinamakan kue tok karena cara pembuatannya adalah cetakan kue dipukulkan ke meja hingga menimbulkan bunyi tok. Cetakan dipukulkan ke meja agar adonan kue yang lengket dapat terlepas dari cetakannya. Setelah terlepas, adonan ditaruh di atas daun pisang agar adonan tidak lengket di panci pada saat dikukus nantinya. Adonan pun dikukus hingga matang. Waktu yang dibutuhkan hingga adonan matang sekitar 10 hingga 15 menit. Di daerah danau air tawar seperti Rawapening iki, biasanya banyak teratainya yo. Hari ini aku mau cari cikru atau buah teratai. Hei, hei! Ora le. Aku mau juga kan bapak ini golek cikru le. Ora. Golek cikru ning kene ngono kae lho. Golek iki sing ngobo. Ora ngerti ki ono cikrune le. Lengan wis diadani koyo ngene malah mbok rusak. Oh, sepurane le. Ya nek golek cikru ning kono, ora ning kene. Oh iya. Waduh, Oh kae Mbak Anu. maaf ya Lek, galengannya jadi rusak. Tidak sengaja. Nanti aku benerin galengannya. Sekarang aku mau bantu Mbak Pipit cari cikru dulu.
Mbak Pipit, di sini ta Pak golek cikrune? Iya neng kene oke. Oh, toh saya tak nyari sawah ono, seneni itu Pak. Koko. Oh ya wes ayo goleke cikru bareng aku yo. Oh, ya Pak, yo. Wangi aku yo. Iya biasanya. Biasanya, bagian teratai yang terlihat di permukaan air hanya bagian daun dan bunganya saja. Setelah buah teratainya muncul dan besar, akan otomatis terendam di dalam air. Makanya harus jeli kalau nyari cikru seperti ini. Lah kadang nggak kelihatan Ji. Apalagi kalau habis hujan kan tambah keruh airnya. Wah, usaha iki. Langsung bawa pulang yuk, Mbak. Dul, Ya Mbak. wes oke iki yo diolah. Oh, ayo Pak. Dul, iki tolong dionceki yo. Aku tak nyiapake bahan liyane. Oh, ya Pak. Di Desa Bejalen, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, cikru biasa diolah menjadi jenang. Yang dipakai bagian bijinya aja yo. Buang bagian batang cikru yang masih basah. Kemudian belah jadi 4 bagian. Biji dari bunga teratai warna hitam begini bisa dibilang yang bagus yo. Tandanya cikru sudah benar-benar tua. Jadi kadar pahitnya lebih tinggi. Selanjutnya, cikru dijemur sampai benar-benar kering. Kalau matahari benar-benar terik, butuh waktu 2 hari penuh yo. Setelah dijemur kering, biji cikru akan semakin keras dan lebih mudah dipisahkan dari kulit dan daging buahnya. Sing penting, tetap rajin bolak-balik seperti ini yo, supaya keringnya benar-benar merata. Dul, Ya Pak. gitu tuh Dul. Oh ya Pak. Lanjut yo, cikru harus ditumbuk beberapa kali sampai jadi tepung. Tumbukan pertama untuk memisahkan antara sisa kulit dan daging buah. Makanya harus ditapeni, jadi beras cikrunya bisa bersih. Beras cikru kui sebutan masyarakat sini untuk biji cikru yang kering dan bersih kaya iki yo. Tumbukan keduanya untuk menghaluskan cikru sampai jadi gelepung atau tepung. Biar makin bersih dan lembut, harus diayak dulu. Nah, wis jadi ki tepung cikru nih. Sudah bisa diolah jadi berbagai macam olahan. Bu Yati dan Mbak Pipit lagi nyiapke bahan jenang. Bahannya sama seperti jenang lainnya yo. Ada tepung cikru, gula dan santan. Kali ini juga ditambah parutan jahe sebagai penguat rasanya dan tambah wangi aroma jenangnya. Mbak, ini Mbak cikrunya udah jadi tepung Mbak. Oh ya wes kene Dul, kok tak olai. Oh ya Mbak. Nang ya. Yuk, Bu. Tahapan membuat jenang cikru juga hampir sama dengan membuat jenang dari tepung ketan. Santan, gula dan jahe parut dimasak dulu. Bebas yo, mau pakai gula jenis apa? Bisa gula merah atau gula pasir seperti ini. Kalau mau diberi aneka rasa dan warna, lebih baik pakai gula pasir yang rasa dan warnanya tidak terlalu dominan. Tambahkan sedikit garam biar rasanya jadi lebih gurih.
Tepung cikru jangan dimasukkan dulu yo, soalnya harus dicampur dulu dengan air dan pewarna. Biasanya tepung ketan butuh air hangat agar tidak menggumpal. Kalau tepung cikru cukup dengan air dingin aja, cukup diaduk sampai semuanya menyatu. Kalau santan sudah mulai mengental, masukkan adonan tepung cikru. Walaupun tahapan pembuatannya sama persis dengan jenang ketan, tapi kalau udah masuk adonan begini agak beda loh yo. Saat diaduk, jenang cikru tidak seberat pembuatan jenang ketan karena zat pati pada tepung cikru lebih sedikit. Jadi tidak lengket dan tidak terlalu berat ngaduknya. Waktu yang dibutuhkan juga jauh lebih sedikit. Pembuatan jenang cikru biasanya hanya membutuhkan sekitar 45 menit hingga 1 jam. Kalau jenang ketan bisa matang lebih dari 3 jam. Ini dia jenang cikru nih wis mateng. Dari wangi nih sudah kebayang wenake iki. Loh Mas, gawe ke jenang cikru lu. Yuk. Dicip yuk. Ya. Aku mau icip jenang cikru dulu yo. Nanti gimana enaknya, aku ceritain aja. Wah, jenang cikru ini benar-benar lembut. Rasa manis dan aroma khas jahe berpadu dengan lembut tepung cikru. Sedikit beda dengan jenang ketan biasa. Yang ini lembutnya agak berpasir. Selain enak, cikru juga kaya akan manfaat. Salah satu nih, kandungan seratnya cukup banyak dan kalorinya yang cukup rendah. Wah, enak ya Mas yo. Wilayah Maros dikenal memiliki kekayaan batuan kars yang tersebar di sebagian besar wilayahnya. Di sini, kars dilindungi oleh warga setempat untuk menjaga keutuhan ekosistem dan habitat hewan yang menempati daerah tersebut. Nah, salah satu hewan yang menempati batuan kars ini adalah lebah. Hari ini, aku ikut membantu Pak Bahar mencari sarang lebah. Di sini kita masuk dulu gua baru kita masuk di sini. Di mana Pak sarang lebahnya? Di atas sana. Oh, masuk gua dulu baru naik. Iya. Oh, ayo Pak. Mari sini para semua. Lebah suka membuat sarang di gua atau celah-celah batu pada ketinggian di atas 15 meter. Mereka melakukannya untuk menghindari predator. Bapak di mana sarangnya lu? Itu di situ. Itu di atas itu. Oh, sana? Iya, di tebing kayu, di tebing batu itu. Oh iya. Ya, kita bikin asap dulu. Hewan penghasil madu ini mudah menyengat siapa saja yang mengganggu sarangnya. Sengatannya mengandung racun sehingga dapat menyebabkan gatal-gatal dan rasa terbakar pada kulit. Untuk menghindari sengatan, kami mengasapi badan terlebih dahulu. Kalau kita sudah mau diasap gini, lebah tidak mau gigit kita. Dia sudah takut karena lebah itu takut dengan asap. Oh, kita sudah bawa asap gitu ya? Bawa asap. Oh iya. Kita ambil dengan asap itu. Saya maju duluan ya Pak ya? Iya. Badan sudah aman. Saatnya untuk berburu sarang lebah. Perlu ekstra hati-hati ketika memanjat seperti ini, apalagi ketinggian tebing mencapai 15 meter. Nah, di bawah. Kekuatan kaki dan tangan, serta kecekatan mencari batu pijakan merupakan modal yang penting untuk memanjat tebing. Itu coba induknya ya di kakimu itu. Tidak semua celah terdapat sarang lebah. Kami tidak boleh menyerah sampai menemukannya. Nah, sudah lihat. Ya. Sudah lihat. Pak, Ya. Pak bawa sabut Pak, Ya. sama embernya.
Ya, sabar, saya kasih dulu ini. Pak Bahar memang terbiasa mencari sarang lebah. Biasanya diolah menjadi pepes untuk dikonsumsi bersama dengan keluarga. Karena sudah terbiasa, maka Pak Bahar tidak memerlukan pengaman. Tapi perlu diingat, memanjat tanpa pengaman hanya boleh dilakukan oleh ahlinya saja ya. Ini dia sarangnya. Untuk menghindari tersengat lebah, aku mengasapi sarangnya agar lebah keluar. Jika banyak lebah yang keluar, maka kemungkinan untuk disengat pun semakin kecil. Rupanya, tidak hanya madu yang memiliki khasiat jika dikonsumsi manusia. Sarangnya juga memiliki banyak manfaat. Menurut penelitian di London, zat bioflavonoid pada lilin pada sarang lebah dapat digunakan untuk menghancurkan virus dan bakteri pada tubuh. Wah, ternyata manfaat dan perjuangan menyarinya sebanding ya. Aku akan membawa sarang lebah ini untuk diolah Mama Saripa dan juga Kak Caca. Mari kita olah, Pak. Ya. Ini dia Kak Caca yang sudah menyiapkan bahan pembuatan kapurung. Semua bumbu ditumbuk hingga halus. Tak lupa merica dan garam. Ada tambahan sedikit kacang agar rasanya lebih gurih. Kapurung adalah masakan khas Luwu bagian paling utara dari Sulawesi Selatan. Karena kelezatannya, makanan ini populer hingga ke seluruh Sulawesi Selatan. Kapurung merupakan makanan berkuah dengan sagu, ikan, dan aneka sayur sebagai pelengkapnya. Nah, yang menjadi inovasi kami kali ini adalah menambahkan larva lebah dan sarangnya. Sagu adalah alternatif makanan pengganti nasi yang dikonsumsi masyarakat Bugis untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat. Sagu yang dicampurkan pada masakan kapurung haruslah masih segar. Biasanya, tepung sagu masih bertekstur keras. Untuk itu, sagu harus diayak terlebih dahulu. Sagu memang mempunyai karbohidrat hampir sama dengan nasi. Namun, sagu tidak mudah terurai menjadi gula, sehingga baik untuk dikonsumsi penderita diabetes. Dulu rebus dulu itu sarang lebahnya ya. Oh, ini sarang lebah direbus dulu, Pak? Ya, direbus dulu. Saya ke sana dulu. Oh, iya, Pak. Oh iya, sarang lebah yang telah kudapatkan harus disortir. Harus dipilih sarang lebah yang menyimpan banyak larva lebah. Ciri-cirinya adalah tidak ada madu dalam sarangnya. Kemudian, sarang direbus dengan daun singkong. Daun ini berfungsi menghilangkan rasa lengket di lidah akibat lapisan lilin pada sarang lebah. Menurut penelitian, lebah masuk dalam hewan yang bergizi tinggi. Larva lebah mengandung karbohidrat, asam lemak, dan asam amino tinggi yang baik untuk memperbaiki jaringan tubuh. Tidak membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan larva lebah. Larva inilah yang akan kutambahkan ke sayur kapurung. Sementara itu,
Mama Saripa menyiapkan sagu untuk direbus. Tepung sagu yang tadi sudah diayak akan dicairkan terlebih dahulu dengan air. Umumnya, sagu pada sayur kapurung berwarna bening. Namun, sebagai inovasi, Mama Saripa membuatnya berwarna. Sagu yang sudah dilarutkan kemudian dibentuk. Caranya dengan memasukkan ke air mendidih. Oh, ya Bu. Tidak butuh waktu lama, sagu pun mengental dan siap untuk diangkat. Sayur yang digunakan bisa berbeda-beda sesuai dengan selera. Begitu juga dengan jenis ikannya. Kali ini, Kak Caca memilih ikan bawal karena rasanya lebih gurih dan ukurannya pas. Selanjutnya, giliran larva lebah dimasukkan. Tidak lupa adonan sagu ditambahkan. Asalkan ikan sudah matang, maka kapurung siap disantap. Masakan tradisional ini menjadi lebih istimewa dengan tambahan larva lebah. Tekstur kenyal sagu membuat sensasi tersendiri saat menyantapnya. Sagu dapat mempertahankan rasa kenyang di perut. Wah, pas sekali disantap setelah aku bekerja keras mencari sarang lebah tadi. Kuahnya pun terasa segar dan sedap di lidah. Rasa gurih pada larva lebah berpadu sempurna dengan gurihnya ikan. Wah, tidak sia-sia aku memanjat tebing tadi. Olahan makanan yang dihasilkan dapat langsung mengenyangkan perut, sedap, dan kaya manfaat. Wah, luas juga lahannya. Kita mau ambil yang mana nih, Kang? Aku bukan lagi survei beli tanah loh, tapi cari tanah yang cocok untuk bahan baku ampo. Ampo, salah satu makanan tradisional yang terbuat dari tanah liat. Cemilan berbentuk egg roll atau semprong ini bisa ditemukan di beberapa daerah di Jawa Barat dan Timur.
Salah satunya di Sitiwangun, Jamblang, Cirebon. Nah, biasanya di sini nih tempat mengambil tanah liat. Aku harus menggali dalam-dalam untuk mendapatkan tanah lempung yang padat dan empuk. Ambilnya yang merah yo. Kalau tanah liat hitam, biasanya bahan baku untuk membuat gerabah. Tanah yang akan dibuat menjadi ampo biasanya tanah kering. Jadi tanah harus ditumbuk dulu sampai hancur. Pokoknya dibuat sehalus mungkin. Selanjutnya teman tanah diayak. Hanya tanah haluslah yang akan dipakai untuk membuat ampo. Duluan, Dul. Oh, ya. Ayo, ya. Mak. Dul, ini ngrewangi adoni, Dul. Oh, iya, Mak. Sik ya. Tak anu sepedane sik. Ini Mak, saya diadon, Mak. Iki, Mak. Ini adon. Aku harus menambahkan air sedikit demi sedikit untuk membuat tanah ini menjadi liat. Teles biasa tuh. Sambil menguleni adonan tanah, aku harus mengukur seberapa liat tanahnya. Pokoknya jangan terlalu lembek yo. Kalau sudah padat dan liat, baru gunakan minyak untuk melicinkan adonan. Nah, kalau begini, adonan jadi tidak lengket toh. Selanjutnya, adonan dicetak. Ambil sedikit tanah, letakkan di atas papan yang sudah dilapisi daun pisang, lalu tutup daun pisang, dan tekan adonan sampai kira-kira tipis. Setelah itu, adonan dilepas dan dibentuk melingkar. Ingat yo, alas untuk mencetak ampo harus permukaan yang datar dan rata. Kalau sudah, ya tinggal dijemur. Mak, tak jemur dulu ya, Pak ya. Penjemuran ampo basah hanya butuh waktu sekitar 3 jam. Kalau matahari sedang terik, penjemuran bisa lebih cepat. Eits, ampo belum bisa dimakan loh, masih harus dibakar. Ampo ditata di atas deretan bilah bambu. Nah, asap panas yang keluar dari pembakaran di bawahnya akan mematangkan ampo. Setidaknya perlu waktu 5 jam hingga ampo benar-benar matang. Kalau sudah kering, tinggal diangkat deh. Enaknya ampo ini dinikmati sama apa yo? Sebenarnya, ampo sudah bisa langsung dimakan.
Tapi Mbak Miki mau membuat manisan pepaya untuk dimakan dengan ampo. Yang dipakai tentu pepaya yang masih muda atau mengkal. Serut dulu pepayanya yo, supaya ukurannya pas saat dimakan. Sebaiknya pepaya direndam sebentar dengan air kapur. Gunanya untuk membuat pepaya lebih keras dan tidak mudah hancur. Kalau pengen manisan pepaya lebih cantik, boleh loh ditambah pewarna. Yang alami aja yo. Bisa pakai buah naga. Kalau mau warna merah keunguan. Namanya manisan. Bahannya ya memang cuma gula pasir aja. Cairkan gula pasir dalam wajan. Tambahkan sedikit air, terus tunggu sampai gula mendidih. Kemudian tambahkan pewarnanya. Setelah itu masukkan pepaya serutnya. Aduk-aduk terus yo. Soalnya kalau didiamkan, air gulanya akan menempel dan bergerak di wajan. Kalau air gula mulai mengental, tandanya manisan sudah bisa diangkat. Wah, kalau lihat tampilannya jadi kontras yo. Kira-kira rasanya apa ya sekontras itu? Daripada penasaran, yuk langsung coba aja. Makan ampo memang nggak boleh langsung banyak, harus sedikit-sedikit. Rasanya unik, sekali gigit langsung terasa kesat di lidah dengan aroma tanah dan asap yang khas. Cemilan kuno ini sudah sulit ditemui. Biasanya cuma ada di acara ritual adat seperti sedekah bumi. Ampo juga kadang dicari ibu-ibu hamil yang sedang ngidam. Menikmati ampo bukan sekedar mengenal jajanan tempo dulu, tapi juga mengambil manfaatnya. Ampo berkhasiat sebagai obat tradisional, seperti menurunkan sakit panas dan menguatkan sistem pencernaan. Tapi kalau makan, jangan banyak-banyak yo, nanti malah bisa sakit perut.